Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas limpahan karunia dan rezekinya sehingga kita semua dapat berkumpul di video online pada hari ini. Sebelumnya kepada yang terhormat Ibu Dr. Fitri Amalia MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Pembangunan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dan yang sangat saya banggakan kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk menonton video pada kali ini. Jadi, saya tidak sendirian, melainkan ditemani oleh teman-teman saya akan membahas mengenai tujuan ke-8 SDGs. Apa? Yaitu pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Adapun tema yang kami ambil yaitu peningkatan pencapaian tujuan pekerjaan layak demi mencapai pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Nah, saya tidak sendirian, melainkan ditemani oleh teman-teman saya. Saya Oktaviana Ramadhani Hermansyah dengan NIM akhir 141, lalu ada Naswa Hafifah, lalu ada Adinda Putri Pradita dengan NIM akhir 114, lalu ada Anissa Ayugria dengan NIM akhir 117, ada Gina Nurul dengan NIM akhir 128, dan yang terakhir yaitu adalah Muzaki Ihsan Putra dengan NIM akhir 145. Dengan lagi Naswa Hafifah NIM akhirnya 110. Oke. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang pembangunan berkelanjutan. Sebenarnya konsep pembangunan berkelanjutan ini sudah menarik perhatian para ahli sejak dari lama. Namun, lebih diteliti lagi itu pada sekitar 1,5 abad kemudian, yakni pada tahun 1972. Seorang ahli bernama Meadow serta kawan-kawannya mengeluarkan publikasi yang berjudul The Limits to Grow yang menjadikan konsep berkelanjutan ini menarik perhatian lebih lagi. Dalam publikasi tersebut disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi ini sangat amat dibatasi dengan ketersediaan sumber daya alam. Jadi barang dan jasa yang dihasilkan ini tidak akan bisa dilakukan secara terus-menerus atau on sustainable basis karena ketersediaan sumber daya alam tersebut. Jadi pembangunan berkelanjutan ini itu dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta untuk memenuhi segala kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Pembangunan berkelanjutan ini pada dasarnya bertujuan untuk meratakan pembangunan yang ada pada generasi sekarang dengan generasi yang akan datang. Menurut UNESCO juga konsep sustainability atau berkelanjutan ini adalah tujuan untuk jangka yang panjang. Jadi sustainable development ini mengacu pada beberapa proses dan peta jalan untuk mencapai berkelanjutan. Dari PBB sendiri mengeluarkan program yakni Sustainable Development Goals atau yang dikenal sebagai tujuan pembangunan berkelanjutan. Adalah sebuah program pembangunan yang ditentukan oleh PBB sebagai agenda dunia pembangunan hingga pada tahun 2030 untuk kemaslahatan manusia serta planet bumi. Dan Indonesia juga menjadi salah satu negara yang mengimplementasikan dari SDGs ini. Nah, SDGs ini terdiri dari 17 tujuan serta dengan 169 capaian yang terukur yang telah ditentukan oleh PBB itu sendiri. SDGs ini membawa 5 prinsip yang berdasar menyeimbangkan dari aspek sosial, ekonomi, serta lingkungan, yakni manusia, bumi, kemakmuran, perdamaian, serta kerjasama. Lalu pada pembangunan berkelanjutan ini dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dalam jangka yang panjang. Jadi segala proses yang meliputi aspek ekonomi, lingkungan hidup, serta sosial diharapkan mewujudkan kondisi dari sustainability. Dengan kondisi tersebut, segala kebutuhan untuk kehidupan itu dapat dipenuhi tanpa merusak kebutuhan untuk generasi yang akan datang. Nah, untuk aspek seperti sosial dan kesejahteraan itu adalah hal yang sangat ingin dicapai. Hal tersebut dapat dilakukan dengan pekerjaan yang layak. Selanjutnya, kita mengenal lebih dalam lagi mengenai pekerjaan layak, atau dalam bahasa Inggris yaitu decent work, di mana pekerjaan layak ini lebih mengacu bagaimana pekerjaan itu dapat memastikan para pekerjanya dapat bekerja secara produktif, dan bagaimana mereka itu dapat memastikan pekerja satu dengan pekerja satu lainnya itu sama-sama menghormati hak asasi manusia. Nah, sebenarnya pekerjaan layak itu menjadi inti atau dasar dalam mengatasi yang namanya kemiskinan dan bagaimana mengimplementasikan pembangunan secara berkelanjutan. Jadi ada pilar strategis pekerjaan layak. Ada 4. Yang pertama yaitu adalah hak di tempat kerja, di mana itu lebih mengacu bagaimana pekerja itu dapat bebas berserikat, bebas berekspresi, bebas berorganisasi, terus juga ada penghapusan segala bentuk kerja paksa, terus ada penghapusan pekerjaan di bawah umur. Terus dalam hak di tempat ini,
hak di tempat kerja ini juga lebih menekankan yang namanya jaminan-jaminan sosial atau jaminan pekerjaan. Lalu yang kedua adalah pekerjaan penuh dan produktif atau full and productive employment, di mana penciptaan pekerjaan ini harus dilakukan secara berkelanjutan yang diterapkan oleh pemerintah secara produktif dan secara penuh. Yang ketiga yaitu adalah perlindungan sosial, di mana ini lebih mengacu atau lebih menekankan yang namanya perlindungan sosial yang biasanya didapatkan seketika bekerja. Entah dia kecelakaan kerja, entah dia cedera, dan dampak negatif dari bekerja itu sendiri. Terus yang terakhir yaitu adalah dialog sosial, di mana dialog sosial ini merupakan proses negosiasi, pertemuan, atau pertukaran informasi antara perwakilan pemerintah, pengusaha, dan orang pekerja mengenai penyelesaian konflik sehingga menciptakan solusi yang adil untuk semua pihak, seperti itu. Nah, bisa di next-nya, itu tuh ada unsur utama pekerjaan layak, ada tabelnya. Di sini unsur utamanya ada, kita lihat ada kesempatan kerja. Jadi kesempatan kerja itu masuk ke hak di tempat kerja dan pekerjaan secara penuh dan produktif. Lalu yang kedua itu ada pendapatan yang cukup dan pekerjaan yang produktif. Dia itu masuk ke hak di tempat kerja dan masuk ke perlindungan sosial. Terus ada jam kerja yang layak, itu masuk ke hak di tempat kerja dan masuk ke perlindungan sosial. Begitupun seterusnya sampai ke unsur utama 10. Pendapatan yang setara merujuk pada konsep bahwa semua individu harus menerima gaji yang adil dan juga setara untuk pekerjaan yang sebanding tanpa memandang gender, ras, etnis, agama, ataupun karakteristik pribadi lainnya. Konsep ini sering dikaitkan dengan prinsip-prinsip keadilan dan juga kesetaraan dalam dunia pekerjaan. Pekerjaan yang produktif merujuk pada pekerjaan yang tidak hanya memberikan penghasilan bagi pekerja, tetapi juga berkontribusi secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan juga kesejahteraan masyarakat. Pekerjaan produktif biasanya melibatkan keterampilan dan juga kompetensi yang tinggi, serta menciptakan nilai tambah bagi ekonomi. Kesetaraan dalam pendapatan seringkali diukur melalui indikator seperti gender pay gap, di mana banyak negara perempuan cenderung dibayar lebih rendah dibanding laki-laki untuk pekerjaan yang setara. Tentunya di sini pemerintah memiliki peran penting dalam memastikan pendapatan dan juga kesetaraan dalam pekerjaan yang produktif melalui kebijakan dan juga regulasi. Mencakup undang-undang, upah minimum, kebijakan non-diskriminasi, dan juga program-program pelatihan pendidikan untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja. Investasi dalam pendidikan dan juga pelatihan sangat penting untuk memastikan bahwa pekerja memiliki keterampilan yang diperlukan untuk pekerjaan yang produktif. Peningkatan keterampilan dan pendidikan juga dapat membantu mengurangi kesenjangan pendapatan. Pendapatan yang setara dan juga pekerjaan yang produktif adalah dua elemen yang penting dalam menciptakan masyarakat yang adil dan juga makmur. Mencapai tujuan untuk memerlukan upaya kolaboratif dari pemerintah, sektor swasta, dan juga masyarakat sipil. Kebijakan yang inklusif dan juga berkelanjutan serta investasi dalam pendidikan dan juga pelatihan adalah langkah-langkah kunci untuk mewujudkan pendapatan yang setara dan juga pekerjaan yang produktif bagi semua individu. Itu upah dan produktivitas. Upah adalah hak pekerja atau karyawan yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Ada beberapa jenis upah, yaitu ada upah nominal, upah nyata, upah hidup, dan upah minimum. Selanjutnya, produktivitas merupakan faktor penting bagi penentuan keberhasilan perusahaan. Jika produktivitas kerja karyawan selalu mengalami kenaikan yang signifikan dari waktu ke waktu, maka perusahaan akan mudah mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Apalagi di era industri seperti sekarang ini, semua perusahaan berlomba-lomba untuk memaksimalkan kinerja karyawan dengan terus meningkatkan produktivitas sehingga perusahaan mampu bertahan di tengah persaingan yang semakin ketat. Upah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap produktivitas kerja. Semakin tinggi upah, maka semakin tinggi pula produktivitas kerjanya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pekerjaan di bawah umur. Pekerjaan anak itu merupakan salah satu pekerjaan yang harus dihapuskan. Nah, pekerjaan yang harus dihapuskan ini mengacu pada semua bentuk pekerjaan yang tidak dapat diterima dan mewakilkan semua pekerjaan yang dipaksakan dan tidak menghormati hak asasi manusia. Kemudian, anak itu didefinisikan sebagai laki-laki dan perempuan yang berusia di bawah 8 tahun. Nah, istilah anak-anak yang bekerja atau pekerja anak ini mengacu pada definisi ILO, yaitu anak-anak yang di bawah umur yang terlibat dalam produksi dalam SNN paling sedikit selama 1 jam dalam periode referensi.
Berdasarkan hasil survei Sakarnas tahun 2023, secara persentase pekerja anak mengalami penurunan sebesar 0,02% pada tahun 2022 hingga 2023. Tingkat pekerja anak sebesar 1,74% pada tahun 2022 dan menurun menjadi 1,72% pada tahun 2023. Situasi ini berarti bahwa pada tahun 2023, 1 hingga 2 dari setiap 100 anak Indonesia yang berusia antara 5 dan 17 tahun akan menjadi pekerja anak. Gambar tersebut menunjukkan bahwa angka pekerja anak laki-laki pada tahun 2023 adalah 1,84%, naik 0,03 persen poin dibanding tahun 2022. Sementara itu, angka pekerja anak perempuan pada tahun 2023 sebesar 1,60%, turun sebesar 0,08% dibanding tahun 2022. Dengan kata lain, pada tahun 2023 terjadi penurunan angka pekerja anak hanya pada anak perempuan. Di samping itu, gambar tersebut juga menunjukkan angka pekerja anak berdasarkan perbedaan daerah tempat tinggal. Angka pekerja anak pada tahun 2023 di pedesaan sebesar 2,29% lebih tinggi daripada perkotaan, sebesar 1,30%. Nah, apabila dibandingkan dengan kondisi tahun 2022, terjadi penurunan angka pekerja anak baik di perkotaan maupun di pedesaan. Berdasarkan kelompok umur, terlihat bahwa baik pada tahun 2022 maupun tahun 2023, persentase pekerja anak paling kecil terdapat pada kelompok umur 5-12 tahun, sementara persentase pekerja anak tertinggi terdapat pada kelompok umur 15-17 tahun. Nah, pada tahun 2023 dibanding pada tahun 2022 terjadi penurunan angka pekerja anak pada kelompok umur 13-14 tahun, sementara pada kelompok umur 5-12 tahun cenderung stagnan dan terjadi sedikit peningkatan pada kelompok umur 15-17 tahun. Jika dianalisis berdasarkan kelompok umur pada masing-masing jenis kelamin, terdapat pola yang sama antara periode 2022 dan 2023. Angka pekerja anak laki-laki lebih rendah dibanding perempuan pada kelompok umur 5-12 tahun. Sementara pada kelompok umur 13-14 tahun dan 15-17 tahun, angka pekerja anak laki-laki itu yang lebih tinggi. Pada kondisi tahun 2023 dibandingkan tahun sebelumnya, terdapat penurunan angka pekerja anak laki-laki pada kelompok umur 13-14 tahun dan 15-17 tahun. Sementara pada kelompok umur 5-12 tahun mengalami peningkatan sebesar 0,09% poin. Sedangkan untuk pekerja anak perempuan terjadi penurunan pada kelompok umur 5-12 tahun dan 13-14 tahun. Sementara pada kelompok umur 15-17 tahun terjadi peningkatan sebesar 0,03% poin. Terdapat pola yang mirip pada angka pekerja anak berdasarkan partisipasi sekolah pada tahun 2022 maupun 2023. Hal ini ditunjukkan dengan tingginya angka pekerja anak yang berada pada kelompok tidak bersekolah lagi, dan angka pekerja anak paling rendah berada pada kelompok tidak atau belum pernah sekolah. Nah, apabila kondisi 2023 dibandingkan tahun sebelumnya, terjadi sedikit peningkatan angka pekerja anak pada kategori masih bersekolah. Sementara pada anak-anak yang tidak atau belum pernah bersekolah dan tidak bersekolah itu terjadi penurunan, yaitu masing-masing sebesar 0,08% poin dan 0,09% poin. Hubungan pertumbuhan ekonomi dengan penyerapan tenaga kerja. Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja sangat erat ketika ekonomi suatu negara tumbuh. Biasanya terjadi peningkatan dalam penciptaan lapangan kerja. Ini karena perusahaan-perusahaan memperluas operasi mereka, investasi meningkat, dan permintaan akan barang dan jasa meningkat. Hal ini pada gilirannya meningkatkan permintaan akan tenaga kerja di berbagai sektor ekonomi. Faktor lain yang mempengaruhi hubungan ini termasuk kebijakan ketenaga kerjaan, ketersediaan keterampilan yang sesuai dengan permintaan pasar, dan tingkat fleksibilitas pasar tenaga kerja. Oleh karena itu, untuk memahami secara mendalam hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, perlu diperhatikan konteks spesifik dari negara atau wilayah tersebut, serta karakteristik ekonominya. Baik, itulah pemaparan kami mengenai tujuan ke-8 SDGs mengenai pekerjaan yang layak dan pembangunan berkelanjutan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.